Saudara, Komisi Pemilihan Umum kini dihujani kritik pasca menghilangkan tabulasi rekapitulasi perolehan suara pemilu di Sirekap. KPU beralasan penghentian diagram rekapitulasi untuk mencegah disinformasi. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kini menuai kritik dari sejumlah pihak usai menghilangkan tabulasi rekapitulasi suara dari Sirekap. KPU saat ini hanya akan menampilkan foto formulir model C hasil dalam Sirekap. Komisioner KPU Idam Holik menyebut, formulir model C jarang dilihat pengakses Sirekap. Sebagai gantinya, KPU Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang telah melakukan rekapitulasi manual dan wajib mempublikasikan hasilnya di website dan media sosial masing-masing KPU daerah. KPU mengaku kini hanya fokus menampilkan data hasil rekapitulasi secara berjenjang. Sirekap tidak di-take down. Sirekap tetap berfungsi, yaitu mempublikasikan foto formulir model C hasil plano. Dan ini memang sesuai dengan tujuan utama Sirekap, agar memperkenalkan foto formulir model C hasil plano kepada masyarakat. Nah, selama ini ternyata banyak pengakses Sirekap yang tidak melihat foto formulir model C hasil plano. Ya, sehingga pada akhirnya ketika terjadi ketidakakuratan teknologi Sirekap dalam membaca foto formulir model C hasil plano yang memuat data perolehan suara, maka itu menjadi polemik. Nah, sekarang untuk tidak terjadi disinformasi lagi ke depan, maka kami hanya menampilkan foto formulir model C hasil plano. Ketua KPU RI periode 2017 hingga 2023 Arief Budiman menyebut, ini sebagai kemunduran dari aplikasi Situng yang telah digunakan KPU pada pemilihan umum sebelumnya. Justru dengan dihilangkannya ya, hasil rekapitulasi. Kan yang masih ditampilkan adalah hasil penghitungan, tetapi hasil rekapitulasinya tidak lagi ditampilkan. Nah, itu justru bertentangan dengan apa yang disebut Sirekap. Sirekap itu kan sistem informasi rekapitulasi. Itu malah mengalami kemunduran bandingkan dengan ketika pemilu 2014 ya, ketika saya sudah jadi KPU RI, dan pemilu 2019 ketika kami masih menamakannya Situng. Jadi target kami adalah menyediakan data informasi hasil penghitungan. Kemudian ketika Sirekap bermasalah, kemudian pelayanan kepada publik yang jadi korban. Artinya pelayanan itu kan jadi menurun. Harusnya publik bisa melihat hasil penghitungan plus hasil rekapitulasinya. Gitu loh. Karena tahapan pemilu itu kan mulai dari pemungutan, penghitungan, lalu rekapitulasi. Nah, ini kan berhenti. Informasi itu berhenti di tahap penghitungan. Kritik selanjutnya muncul dari Perludem. Ketua Pengurus Perludem Hoirunisa Nur Agustiati menilai, menghilangkan tabulasi di Sirekap tak bisa otomatis mencegah disinformasi. Ya, saya rasa tidak ya. Kalau untuk mencegah disinformasi ya harusnya KPU memberikan informasi yang sekomprehensif mungkin. Nah, ini kan terjadi disinformasi karena informasinya ada gap nih Mbak, kalau saya lihat. Jadi karena KPU sendiri tidak menjelaskan apa yang terjadi sebetulnya dengan Sirekap, komunikasi publiknya mungkin juga kurang maksimal begitu ya, sehingga yang terjadi adalah disinformasi yang ada di media sosial. Kalau alasannya adalah supaya tidak ada polemik di publik, maka menurut saya Sirekapnya yang harusnya diperbaiki. Justru bukan grafiknya yang dihilangkan. Sirekap ini kan bisa dikatakan sebagai jembatan ketika publik menunggu proses penghitungan yang cukup lama 35 hari itu. Kan di dalam 35 hari ini kan semua orang ingin tahu lah progresnya seperti apa. Makanya Sirekap memunculkan grafiknya. Dan di sini pula kita bisa mengontrol juga, mengawasi jalannya proses rekapitulasi. Nah, justru permasalahan ini kan publik jadi tahu ketika itu dibuka gitu. Nah, khawatirnya ketika kemudian ditutup, malah ini membawa ke ruang yang lebih gelap, Mbak. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta KPU menjelaskan kepada publik alasan hilangnya tabulasi perolehan suara dan hingga kapan dihentikan. Sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan. Nah, sekarang kan sudah dihentikan misalnya. Berapa lama? Kemudian kenapa itu tidak presisi? Itu juga sampai sekarang belum dijelaskan. Habis itu
kan seharusnya ada formulir DA, DA1, DB yang bisa ditampilkan ke kecamatan, sehingga masyarakat bisa melihat perbedaan, jika ada permasalahan yang terjadi hasil dengan rekap di tingkat kecamatan atau teman-teman saksi. Per Selasa 5 Maret, KPU menghilangkan laman Sirekap. Hal ini dilakukan di tengah sorotan publik soal dugaan penggelembungan dan pencurian suara di pemilu 2024. Kini publik tak lagi bisa melihat jumlah dan persentase perolehan suara Pilpres dan Pileg. Hal ini berujung kesulitan publik mengawal suara di pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu sampai kapan tabulasi perolehan suara hilang? Jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani punya ulasan lengkapnya langsung dari kantor KPU Jakarta. Okta, Bawaslu bilang KPU sebenarnya harus menjelaskan ke publik, ke masyarakat. Sebenarnya apa ini alasannya dihilangkan? Lalu sampai kapan akan dihilangkannya? Sudah adakah tanggapan dari KPU? Ya, selamat siang Paskas dan juga saudara. Benar sekali bahwa tabulasi real count untuk penghitungan suara sementara di KPU atau di situs KPU ini tidak dapat lagi diakses oleh masyarakat. Jadi yang bisa diketahui oleh masyarakat adalah hasil dari penghitungan di tiap-tiap TPS di seluruh Indonesia. Tapi dengan catatan formulir C hasilnya ini sudah diunggah. Alasannya kenapa? Nah, kemarin atau beberapa waktu lalu Komisioner KPU yakni Idam Holik mengatakan bahwa ini untuk menghindari polemik. Jadi memang ia membenarkan bahwa progres perolehan suara di Sirekap ini ditiadakan. Jadi yang seharusnya ditampilkan ini memang hanyalah form C hasil di tiap TPS yang sudah diunggah. Ini untuk mencegah adanya prasangka publik karena ada sejumlah data yang tidak sesuai begitu atau memang pembacaan dari Sirekap ini yang kurang akurat. Namun Paskas dan juga saudara, memang sejumlah kritik muncul. Kalau tadi memang dari paket berita yang sebelumnya ditampilkan ini memang muncul misalnya saja dari Bawaslu yang mempertanyakan keputusan KPU untuk menghilangkan atau menghapus grafik ini, kemudian juga dari Perludem yang mengkritik mengapa harus dihilangkan. Kalau memang ada masalah maka seharusnya diperbaiki, jadi bukan dihilangkan. Apalagi hasil rekapitulasi atau proses rekapitulasi atau penghitungan suara ini juga sudah berlangsung atau sudah lebih dari 50%. Nah, saat ini Paskas dan juga saudara kita ketahui untuk suara masuk sementara ini sudah 78,11% di mana pasangan capres-cawapres pemilu 2024 yakni Prabowo Gibran ini sementara masih unggul dengan 58,82%, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini 24,29%, sementara Ganjar Mahfud ini 16,68%. Jadi saat ini juga penghitungan sebetulnya masih terus bergulir terutama di tingkat provinsi. Untuk nantinya kita akan nantikan seperti apa sebetulnya sikap dari KPU terkait dengan penghilangan dari tabulasi ini, apalagi tadi sudah muncul sejumlah kritik bahkan hingga Bawaslu juga mengkritik keputusan KPU ini. Paskalis. Ini juga yang akan dilakukan 2 hari lagi, Okta, yaitu pemungutan suara ulang yang akan digelar di Malaysia. Persiapannya sudah sejauh apa? Iya, benar sekali Paskas dan juga saudara. Jadi dan juga saudara memang dalam waktu dekat ini pemungutan suara ulang di Malaysia juga akan dilakukan. Jadi memang pemutakhiran data juga tengah dilakukan oleh KPU dan kalau bisa kami rinci di 1 sampai 8 Maret 2024 ini prosesnya adalah pemenuhan logistik untuk pemungutan suara ulang. Kemudian nantinya di 8 Maret juga akan ada bimbingan teknis pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur dan nanti dilanjutkan di tanggal 9. Kita tahu ini mulai pemungutan suara ulangnya dengan metode kotak suara keliling, dilanjutkan pada tanggal 10 Maret 2024 dengan metode tempat pemungutan suara luar negeri. Kemudian di 11 sampai 14 Maret 2024 dilakukan rekapitulasi dan ditargetkan bisa penyerahan hasil rekapitulasi penghitungan dan 15 Maret 2024 ini ditargetkan telah sampai di tingkat nasional. Diketahui Paskas dan juga saudara jumlah DPT yang nantinya akan mengikuti pemungutan suara ulang atau PSU ini adalah sekitar 62.217 orang. Jumlah tersebut ini adalah 13% dari DPT yang mengikuti pemungutan suara di awal. Dan Komisioner KPU Idam Holik juga mengatakan bahwa komunikasi bilateral antara Indonesia dengan Malaysia ini terus dibangun, terutama untuk agar pemungutan suara ulang ini bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai jadwal. Bawaslu sendiri juga terus memantau bagaimana nanti proses pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, termasuk juga menyatakan akan memberikan tim untuk bisa berkoordinasi
berkoordinasi dengan KPU di pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur nanti di tanggal 9 dan 10 Maret 2024. Kita nantikan bersama, Paskalis. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani melaporkan langsung dari gedung KPU RI, Jakarta.